Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, berdiri pabrik gula tua bernama Pabrik Gula Srengat, peninggalan kolonial Belanda. Walau mesin-mesinnya sudah berkarat dan bangunannya retak di sana-sini, pabrik itu masih beroperasi setiap musim panen tebu. Konon, pabrik itu tidak pernah sepi dari korban. Setiap tahun selalu saja ada buruh yang hilang, terjatuh ke dalam mesin penggiling tebu, atau meninggal secara misterius. Tapi yang lebih aneh, produksi gula dari pabrik itu selalu melimpah setelah diberkahi sesuatu yang bukan dari dunia ini. Bab 1 buruh baru. Rino, 23 tahun, merantau dari luar kota dan diterima sebagai buruh musiman di pabrik. Ia senang bisa bekerja, meski tempat itu terasa sunyi. Bahkan saat ramai-ramainya produksi, ada hawa dingin menusuk yang tak wajar. Pak Joyo, mandor pabrik yang sudah tua, menasihatinya, kalau kerja malam, jangan nengok ke arah mesin nomor 4. Kalau dengar suara perempuan nangis, pura-pura nggak dengar. Rino tertawa, mengira itu cuma lelucon. Bab 2 malam pertama. Malam pertama Rino berjaga sendirian. Sekitar jam 2 pagi, terdengar suara tangisan pelan dari dekat mesin nomor 4. Ia penasaran, lalu berjalan pelan ke arah sumber suara. Di sana, ia melihat seorang perempuan berambut panjang, baju putih compang-camping berdiri membelakanginya. Rambutnya basah dan tubuhnya berdarah. "Mau gantiin aku?" bisik suara serak itu. Rino terjatuh dan pingsan. Keesokan paginya ia ditemukan oleh petugas, wajahnya pucat dan tak bisa bicara hingga siang hari. Bab 3 sejarah kelam. Rino mulai bertanya-tanya. Ia mengorek informasi dari penduduk desa. Ternyata pada zaman penjajahan Belanda, pabrik itu sering meminta tumbal manusia agar produksi tetap lancar. Korbannya mayoritas perempuan muda. Mereka digiling hidup-hidup dalam mesin, darah mereka diyakini menjadi minyak berkah agar roda produksi terus berjalan. Salah satu korban bernama Sri, seorang gadis desa yang dipaksa oleh pengawas Belanda karena dianggap membawa sial. Arwahnya tidak pernah tenang, dan kini menghantui mesin nomor 4. Bab 4, Perjanjian Gelap. Pak Joyo ternyata mengetahui semua ini. Ia tidak hanya mandor, tapi juga penjaga perjanjian kuno antara pabrik dan arwah para tumbal. Tiap tahun seseorang harus diserahkan. Kalau tidak, pabrik akan terbakar, atau semua buruh akan mati secara tragis. Saat musim panen tiba, Rino menyadari satu hal. Tahun ini tidak ada yang dipilih sebagai tumbal. Malam Jumat Kliwon, seluruh mesin mati mendadak. Bau darah menyengat di udara. Pak Joyo memanggil Rino ke ruang mesin, sambil membawa kembang setaman dan sesajen. "Maaf nak, tahun ini giliranmu." Bab 5, akhir yang manis. Rino berlari, tapi mesin-mesin tua hidup sendiri. Tebu yang tertumpuk mulai menggiling tanpa dikendalikan. Suara perempuan menangis terdengar dari seluruh sudut pabrik. Lalu, gelap. Esok paginya, tubuh Rino ditemukan tercabik di bawah mesin nomor 4. Tapi anehnya, tak ada tetesan darah sedikit pun di lantai. Hanya butiran gula putih menumpuk dan manisnya terasa aneh. Terlalu manis. Seperti darah yang sudah lama mengendap. Dan sejak itu produksi gula kembali meningkat. Seperti biasa. Orang-orang desa tahu, pabrik itu akan tetap berdiri selama ada yang bersedia menjadi tumbal manis. Dan kalau kamu membeli gula dari daerah itu, coba rasakan baik-baik. Siapa tahu kamu bisa mencium bau anyir tersembunyi di balik manisnya.